Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada bahasan video kali ini, kita akan membahas tentang konsep ruang dan masalah. Video ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum nonton atau masih belum paham, dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, kita langsung saja ya ke materi. Apa saja sih yang akan kita bahas ya pada video kali ini? Yang pertama yaitu ruang masalah atau problem, kemudian identifikasi ruang masalah, kemudian sistem yang menggunakan AI, dan ruang keadaan. Nah, ruang masalah atau problem. Masalah dalam kecerdasan buatan adalah sebuah masalah yang dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan yang mempunyai keadaan awal dan keadaan tujuan dengan menggunakan sekumpulan aturan tertentu. Nah, contohnya ini seperti teman-teman yang tugas teman-teman sudah kerjakan ya. Ada seorang petani yang akan menyeberangkan seekor kambing, serigala, dan sayur mayur gitu ya, serigala dan sayur mayur. Perahu hanya dapat memuat petani dan satu penumpang lain. Jika petani menyeberangkan serigala, maka sayur akan dimakan oleh kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Kambing ini akan dimakan serigala. Nah, bagaimana caranya agar seluruh objek dapat menyeberang sungai dengan aman? Nah, yang pertama kali kita harus tentukan adalah identifikasi ruang keadaan. Permasalahan dilambangkan dengan P petani, SY sayuran, K kambing, SG serigala. Dan keadaan daerah awal atau daerah asal, P-nya P petani, terus sayuran SY, K-nya kambing, serigala SG, dan daerah seberang 0000. Jadi keadaan awal dan daerah seberang seperti ini, gitu ya. Lanjut, aturan-aturan. Ada aturan 1, kambing dan petani menyeberang. Kita harus bikin sebuah rules atau aturan yang memungkinkan untuk dilakukan, gitu ya. Selain tadi ada halangan. Ini halangannya ini petani hanya menyeberangkan serigala saja. Serigala, jika petani menyeberangkan serigala, sayur akan dimakan kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Jadi ini merupakan masalahnya atau hambatan gitu ya. Nah, ini kambing dan petani menyeberang, aturannya sayuran dan petani menyeberang, kemudian serigala dan petani menyeberang, kambing dan petani kembali, sayuran dan petani kembali, serigala dan petani kembali, kemudian yang ketujuh petani saja kembali. Ini aturannya, rule-nya. Kemudian kita lihat solusinya gitu ya. Daerah asal P, S, Y, K kambing, SG serigala, dan daerah seberang ini. Yang pertama yaitu petani dan kambing. Petani dan kambing yang diseberangkan, dan daerah asal tinggal sayuran dan serigala. Kemudian petani kembali ke sini, dan yang di daerah sini adalah hanya kambing saja. Kemudian dari petani dan serigala. Petani dan serigala menyeberang gitu ya. Jadi di posisi seberang ada petani, kambing, dan serigala. Kemudian Pak Tani balik lagi membawa kambing. Di sini petani, sayuran, dan kambing. Kemudian petani ke sana sama sayuran. Balik lagi ke seberang gitu ya, menyeberangkan sayuran. Jadi di sini ada petani, sayuran, dan serigala. Petani kembali lagi, tinggal petani dan kambing. Kemudian petani membawa kambing. Nah, jadinya ini solusinya. Jadi aturan yang digunakan adalah 1, 7, 3, 4, 2, 7, 1. Jadi seperti ini ya. Next, 4 hal yang perlu diperhatikan untuk membangun suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau mendefinisikan masalah dengan tepat.
Kemudian yang kedua yaitu menganalisis masalah dan memberikan penyelesaian masalah yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu merepresentasikan pengetahuan untuk mempresentasikan masalah. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi di antara representasi pengetahuan untuk mempresentasikan masalah, kita dapat memilih sebuah teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi seperti masalah ini ada solusinya gitu ya. Dengan kita membuat sebuah rule atau aturan. Contohnya seperti itu. Lanjut next, sistem yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Ini base-nya ya, maksudnya intinya sebuah sistem yang menggunakan AI. Inputannya apa? Inputannya adalah masalah dan pertanyaan. Jadi user menginputkan sebuah masalah dan sebuah pertanyaan gitu ya, yang nantinya diolah oleh knowledge base dan inference engine. Inference engine ini sebuah kemampuan untuk menarik kesimpulan gitu ya. Nah, basis pengetahuan atau knowledge base berisi tentang apa? Berisi tentang fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Motor inference atau inference engine apa? Motor inference atau inference engine adalah sebuah kemampuan yang menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Biasanya isinya juga berupa rule gitu ya. Rule-nya di mana? Seperti ini ya, rule-nya, rule atau aturan. Ini bisa masuk ke dalam inference engine. Jadi seperti itu. Next, outputnya. Outputnya dari apa? Outputnya adalah sebuah solusi dan jawaban. Next yaitu ruang keadaan. Ruang keadaan atau state space yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin terjadi. Sehingga untuk mendeskripsikan masalah yang baik, teman-teman harus bisa mendeskripsikan sebuah ruang keadaan. Antara lain yaitu mendefinisikan suatu ruang keadaan. Ruang keadaan. Jadi plan A, plan B seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Dari plan A, plan B, plan C, kita urutkan mana plan yang memungkinkan untuk terjadi atau mana plan yang harus kita dahulukan. Kemudian next, menetapkan satu atau lebih tujuan. Tujuannya apa gitu ya. Inti permasalahannya apa, untuk memecahkan sebuah masalah yang seperti apa. Kemudian nextnya, menetapkan kumpulan aturan. Aturan yang dibutuhkan apa, rule-nya apa. Rule-nya seperti apa saja gitu ya, yang diperbolehkan dan yang tidak seperti apa. Ini juga harus dikumpulkan gitu ya. Next, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyajikan sebuah ruang keadaan. Antara lain menggunakan graf keadaan atau node gitu ya. Kemudian menggunakan pohon pelacakan atau tree. Nah, graf keadaan di dalam gambar ini saya punya sebuah problem atau masalah gitu ya. Masalah dari dalam graf seperti ini adalah kota yang dilaju adalah kota T. Jadi daerah asal ini di state A. Nah, kita pingin ke daerah T. Nah, sehingga jalur yang dilewati atau dicari itu dicari jalur yang paling optimal. Kalau dari sini kelihatan ini ya, ini 5, ini merupakan jaraknya gitu ya. Jarak kalau dari A ke C 5. Jadi bagaimana caranya A ini bisa sampai ke T, ke kota T gitu ya. Harus melewati kota apa? Harus melewati kota C, melewati kota F, kemudian baru bisa sampai ke kota T. Begitupun juga lewat kota B juga bisa gitu ya. Tapi kita lihat lagi berapa kilometer atau berapa jaraknya yang harus ditempuh. Kalau mau ke kota T melewati kota B. Jadi seperti itu. Di sini kita sudah lihat secara jelas atau secara singkat gitu ya. Dari A ke C ke F ke T itu hanya butuh 15, jaraknya 15.
atau bisa jadi 15 km. Kalau harus lewat ke D, ke G, ke T ini terlalu jauh jaraknya. Jadi seperti itu. Ini cara penggambarannya dengan menggunakan graf atau dengan menggunakan node-node. Ini bulat-bulat ini dinamakan dengan node gitu ya. Lanjut next, pohon pelacakan atau tree. Ruang keadaan dalam bentuk graf pada umumnya dibuat untuk kasus-kasus yang menggambarkan solusi secara grafis. Sedangkan pohon N atau OR biasanya digunakan untuk kasus diagnosa. Namun, kadangkalanya dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur pelacakan dari sistem komputer yang menggunakan konsep AI. Jadi, M ini konsep pertama dan T ini tujuan. Ini tujuan, ini tujuan. Nah, kita harus melalui berapa level untuk mencapai kota T ini. Jadi, seperti itu. N itu dan, keduanya boleh. OR itu atau. Jadi kalau di bahasa komputer N dan atau OR ini punya maksud berbeda lain gitu ya. Kalau N kedua-duanya harus dijalankan, tapi kalau OR salah satu boleh dijalankan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang paling terdekat adalah dari M ke T sampai di level keempat gitu ya. Dari M, D, C, F, T. Kalau sampai ke level 6 terlalu jauh. Jadi seperti itu ya. Hampir sama dengan graf. Graf gambarnya seperti ini. Kalau tree, pohon pelacakan, ini kan tree ya, bercabang-cabang. Nah, seperti pohon. Makanya disebut dengan pohon pelacakan atau tree. Seperti itu ya. Lanjut next. Metode pencarian dan pelacakan. Ada beberapa macam metode pencarian dan pelacakan yang bisa digunakan gitu ya untuk mencari sebuah masalah atau mencari atau men-tracking masalah gitu ya. Yang pertama pencarian buta. Pencarian buta ada beberapa macam, yaitu breadth first searching atau pencarian melebar BERT gitu ya. Kemudian deep first searching atau pencarian mendalam ke dalam. Kemudian deep limited search DLS, uniform cost search atau UCS, iterative depending search atau IDS, dan BI directional search atau BDS. Tapi yang akan kita bahas atau yang sering digunakan adalah BFS atau breadth first searching, pencarian melebar, dan DFS atau deep first searching, pencarian mendalam. Dua metode ini yang bisa kita gunakan atau sering kita implementasikan di kehidupan sehari-hari juga. Lanjut, metode pencarian dan pelacakan yang kedua yaitu pencarian heuristik. Pencarian heuristik atau tingkat gitu ya. Ada beberapa macam metodenya, yaitu generate and test, pembangkitan pengujian, kemudian hill climbing, pendakian bukit, best first searching, pencarian terbaik pertama, simulated annealing, sama greedy best first searching. Yang akan kita bahas adalah yang ini gitu ya, yang best first searching. Lanjut next. Breadth first searching. Breadth first searching atau BFS yaitu melakukan proses searching pada semua node atau pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Nah, proses pencarian dari BFS ini dari kiri ke kanan jalannya gitu ya. Jadi dari A ke B ke C ke D, balik lagi ke F ke G ke balik lagi ke E, ke F, ke G, ke H, ke I, J, dan lain sebagainya. Turun lagi nanti ke kiri lagi. Jadi seperti itu. Ini proses pencarian melebar gitu ya. Lanjut. Contohnya seperti ini. Nah, dari gambar di samping, maka solusinya ini salah nih. Harusnya dari C ke D dulu gitu ya. Harusnya dari C ke D, ke E, ke F, ke G, ke H gitu ya. Nah, tapi karena ini goalnya ada di D, berarti dari C ke D dulu langsung goal gitu ya. Nah, prosesnya sama-sama lama gitu ya, tapi dengan deep first searching
tingkat kesalahannya lebih rendah. Jadi ini ya solusinya atau contohnya dari breadth first searching, pencarian bertingkat. Lanjut next, yang selanjutnya adalah deep pencarian mendalam. Jadi kalau tadi kita pencariannya searah atau sejajar ya, tingkatannya sejajar. Kalau ini tidak ke dalam dulu, atau maksudnya sampai di ujung bawah dulu baru naik ke atas, naik ke atas, balik lagi ke bawah, ke bawah, ke atas, balik lagi ke bawah. Jadi seperti itu. Dimulai dari not akar tinggi ke level not yang terendah, kemudian seterusnya gitu sampai ditemukan sebuah solusi. Nah, contohnya seperti ini. Ini karena goalnya ada di I, jadi dari sini ke sini, kemudian ke atas, ke sini lagi, ke sini, ke atas, ke sini lagi. Nah, jadi seperti itu sampai di goal I. Butuh lama tapi tingkat kesalahannya lebih kecil. Seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video saya tentang ruang keadaan. Next kita akan bahas tentang NLP gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.